Al-Mahendra, serta yang kami banggakan, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti acara ini. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita lantunkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat sore hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam debat kandidat dan pemaparan visi misi calon ketua dan wakil ketua Hima Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tahun 2024-2025. Baiklah hadirin, tidak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita sapa bintang kita pada sore hari ini, para calon ketua dan wakil ketua Hima Ekonomi Pembangunan. Pasangan calon nomor urut 1, Saudara Ridu Utomo dan Saudara Rizky Sandi. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, Saudara Mustaqim dan Saudari Vidya Restu. Kedua paslon dan pendukungnya diharapkan untuk menyimak tata tertib debat pada sore hari ini. Pertama, masing-masing calon ketua umum dan wakil ketua umum akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan. Kedua, tidak dibenarkan untuk memotong calon ketua umum dan wakil ketua umum lain saat sedang memaparkan jawaban. Yang ketiga, waktu menjawab akan dimulai saat paslon berbicara. Yang keempat, pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan ataupun pernyataan yang menyerang personal calon ketua umum dan wakil ketua umum lain. Yang kelima, pertanyaan ataupun pernyataan antara calon ketua umum membicarakan seputar program, visi, misi calon ketua umum dan wakil ketua umum. Dan selain untuk kandidat calon, para pendukung yang hadir dalam debat wajib menaati beberapa hal berikut. Pertama, pendukung harus selalu tertib. Jika tidak, maka akan dikeluarkan dari Zoom. Yang kedua, pendukung harus selalu on cam, terutama ketika diberi kesempatan untuk bertanya. Ketiga, pendukung tidak diperbolehkan memprovokasi pendukung lainnya. Saya tegaskan sekali lagi, akan ada sanksi berat bagi pendukung yang tidak bisa mengikuti tata tertib debat kali ini. Baiklah, tanpa menunda-nunda kembali, mari kita masuk dalam acara debat calon ketua umum dan wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Langsung saja kita masuk pada sesi pertama, yaitu penyampaian visi misi. Untuk penyampaian visi misi kali ini akan dimulai sesuai dengan nomor urut calon. Baiklah, mari kita mulai mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 1, yakni Saudara Rido Utomo dan Saudara Rizky Sandi. Dengan waktu 10 menit dari Anda berbicara. Disilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar semuanya? Ya, terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dosen kita, Ibu Farida Sifaya MA, dan juga Ketua dan Wakil Ketua IMA periode tahun 2022-2023, Saudara Sapan Sitomorang dan Al-Mahendra, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir dalam agenda debat
calon Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan periode 2023, 2024, 2025. Baik, terima kasih. Langsung masuk ke dalam pemaparan materi, pembacaan visi dan misi paslon nomor 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Utomo, angkatan 2021, yang bakal menjadi calon Ketua Hima. Membersamai juga rekan saya, Saudara Rizky Sandi Pertapa, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Kemudian langsung saja masuk ke dalam misi. Misinya yang pertama, misinya adalah menjadi wadah inspiratif bagi mahasiswa ekonomi pembangunan untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik secara maksimal melalui program-program berkelanjutan. Kemudian ada pun visi yang bakal dijalankan, misinya adalah satu, mendorong terciptanya program-program kreatif dan inovatif dalam bidang ekonomi pembangunan yang melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan pihak eksternal. Kemudian yang kedua adalah menyediakan berbagai pelatihan, seminar, dan workshop yang mendukung pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa guna meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka. Kemudian yang ketiga ada membangun hubungan yang baik dengan organisasi mahasiswa lain, instansi pemerintah, dan sektor swasta untuk membuka lebih banyak peluang bagi mahasiswa dalam bentuk magang, penelitian, dan kegiatan kolaboratif. Kemudian yang keempat, ada memaksimalkan penggunaan sumber daya himpunan untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat, serta memastikan semua program kegiatan efisien dan efektif. Yang terakhir adalah mengadakan program-program pengabdian masyarakat yang relevan dengan bidang ekonomi pembangunan untuk memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa dan meningkatkan kesadaran sosial di kalangan mahasiswa. Oke, itu saja kurang lebih visi dan misi yang disampaikan. Kemudian ada sedikit kiasan bahwasannya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian untuk saat ini yang kami sadari bahwa mahasiswa terlalu banyak berorientasi kepada nilai serta work experience, padahal yang kita perlukan adalah dampak kita terhadap ke masyarakat. Kemudian itu saja mungkin pemaparan visi dan misi. Selanjutnya bakal saya serahkan kepada Saudara Rizky Sandi pertama untuk menyampaikan program-program kerja unggulan yang dalam 1 tahun bakal dijalankan. Kepada Saudara Rizky Sandi pertama, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya untuk Ibu Faradina dan Ibu Putri Intan Suri, di sini saya ingin menyampaikan terkait program kerja gambarannya. Yang pertama itu mungkin yang pertama ini terkait mendukung Ibu Kampus, yaitu pembinaan minat bakat berbentuk monitoring, yang mana memang pembentukan monitoring ini di mana itu cakupnya sangat luas, mungkin terkait penulisan, public speaking, dan juga berbahasa Inggris karena memang prodi kita sudah internasional. Kemudian yang kedua, kami bakal membuat suatu desa binaan yang mana memang nanti dikhususkan untuk ke desa pro ID kita, dan semoga untuk program kita targetnya itu lolos PPK Ormawa. Kemudian yang ketiga yaitu monitoring seluruh anggota, yang mana itu akan diagendakan pembentukan karakter melalui agenda agamis. Nah, kemudian yang keempat itu kami akan melanjutkan agenda besar demand dan juga menghidupkan kembali agenda kita yaitu EP Gathering. Kemudian yang kelima itu mengikuti adanya delegasi dari mahasiswa ekonomi bangunan untuk mengikuti program-program dari Kemendikbudristek, dari UNIF gitu. Jadi seperti PPK Ormawa tadi, kemudian ada PKM, P2MW, BMW tingkat universitas, dan juga bakal lakukan realisasi tentang beasiswa dan BI dan sebagainya. Dan kami membentuk suatu kelas khusus yang mana itu bakal menujunya ke lomba tapi dalam taraf internasional. Intinya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Di sini kita masih mempunyai waktu 4 menit. Apakah masih ada tambahan untuk paslon 1?
Ya, ini terima kasih moderator untuk penyampaian visi dan misi serta program kerja unggulan. Kami rasa cukup dan selanjutnya boleh masuk ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, mari kita mulai mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Saudara Mustaqim dan Saudari Vidya Restu. Dengan waktu 10 menit dari Anda berbicara, kami persilakan. Ya. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Baik. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Laut yang handal tidak lahir dari ombak yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Faradina Zefaya ME, dan yang terhormat juga Ibu Putri Intan Suri SEME, yang terhormat juga Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan Ekonomi Pembangunan. Selamat sore kami ucapkan kepada audiens yang telah hadir pada room Zoom kali ini, di mana agenda kita adalah debat dari pasangan calon Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini kami dari pasangan calon nomor urut 2, yang dimana saya sendiri sebagai calon ketua yaitu Mustaqim, dan juga calon wakil ketua saya yaitu adalah Vidya Restu Cercila. Baik, izin untuk menyampaikan visi dan misi, yang dimana visi kami adalah membangun himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan yang berkomitmen dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa serta menjadi wadah kolaborasi yang inspiratif dan bersinergis untuk menciptakan himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan yang aktif dan berprestasi. Misi kami adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan relevansi kegiatan serta program di himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan yang memberikan manfaat bagi mahasiswanya. Yang kedua, memfasilitasi dan mendukung kegiatan pengembangan akademik dan juga non-akademik, sosial budaya, minat bakat mahasiswa dalam melanjutkan prestasi. Yang ketiga, mengadvokasi kepentingan bersama melalui penyaluran aspirasi di lingkungan mahasiswa ekonomi pembangunan Universitas Jambi. Misinya akan dilanjutkan oleh Saudari Vidya. Baik, sebelumnya untuk melanjutkan penjelasan terkait misi dari paslon nomor 2. Yang selanjutnya adalah mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa ekonomi pembangunan, baik itu dalam bidang sosial, kemanusiaan, lingkungan, yang mana hal ini dapat memberikan dampak positif langsung bagi mahasiswa dan juga bagi masyarakat sekitar. Dan juga membangun jaringan serta menjalin kerjasama yang luas dalam organisasi, industri, dan pihak-pihak eksternal, yang mana hal ini dapat memperluas peluang dan sumber daya bagi mahasiswa ekonomi pembangunan itu sendiri. Yang mana pada misi pertama kami yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi kegiatan dan program di HIMAIP ialah membuat program atau mengadakan suatu program yang mana program ini tentunya relevan dengan kegiatan program dari Kemendikbud dan juga dari universitas, sehingga program kita akan mendapat dukungan penuh dari universitas. Selanjutnya, memfasilitasi dan mendukung kegiatan yang mana hal ini kami akan mengadakan semacam pelatihan, kelas, dan juga turnamen, baik itu di bidang non-akademik, akademik, sosial, dan meraih minat bakat mahasiswa itu sendiri. Seperti halnya untuk pelatihan berbahasa Inggris, yang mana prodi ekonomi pembangunan itu sendiri sudah berakreditasi internasional. Dan untuk cabang lomba yang non-akademik, tentunya kita juga bisa memanfaatkan bidang-bidang seni, olahraga yang dipunyai mahasiswa itu sendiri, dengan mengadakan turnamen dan semacamnya.
lalu ada mengadvokasi kepentingan bersama melalui penyaluran aspirasi. Yang mana di sini HIMA merupakan suatu wadah yang menjadi penyambung tangan antara mahasiswa dan juga program studi ekonomi pembangunan. Sehingga seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan itu sendiri merasa bahwa mereka dapat merasakan, terjamin di lingkungan ekonomi pembangunan itu sendiri. Lalu, mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Di sini kita tekankan untuk peningkatan lomba, penekanan untuk mengikuti lomba, yang mana kita tentunya harus mengikuti lomba, baik itu di tingkatan nasional maupun internasional. Seperti yang sudah kita alami sebelumnya, bahwa sekarang itu sudah banyak mahasiswa ekonomi pembangunan yang berkecimpung di lomba-lomba yang bersetara internasional, yang bersetara nasional, maaf. Maka dari itu kita perlu meningkatkan hal tersebut untuk mengikuti lomba-lomba yang bersetara atau bertingkatkan internasional. Untuk meningkatkan hal itu, di sini dibutuhkannya pelatihan berbahasa Inggris tadi, yang mana ini merupakan poin penting dari mahasiswa itu sendiri, sehingga bisa menjadi landasan mereka untuk mengikuti lomba yang bertaraf internasional tersebut. Lalu, sudah mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa, kita baru membangun jaringan. Yang mana membangun jaringan ini sebenarnya sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya, dari periode HIMA sebelumnya, namun di sini tentunya kita akan lebih memperluas kerjasama tersebut, sehingga kita dapat menjadi HIMA yang mandiri dan tidak bertergantungan. Seperti itu. Saya kembalikan ke Mustaqim. Baik. Adapun visi yang ingin kami capai untuk memotori pergerakan ataupun berjalannya himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan nanti adalah berbentuk wadah kolaborasi, yang dimana tentu saja kolaborasi itu merupakan kunci yang begitu penting untuk bisa meningkatkan seluruh sumber daya yang ada. Nah, melalui kolaborasi tersebut, maka mahasiswa ekonomi pembangunan akan dibina dan juga dibentuk untuk bisa meningkatkan prestasinya. Yang dimana tujuan akhir dari visi kami adalah himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan yang aktif dan berprestasi. Sehingga ketika kolaborasi tersebut menjadi sebuah sesuatu hal yang mendukung, maka output yang akan dicapai dari visi kami akan tercapai. Baik, cukup itu penyampaian visi dan misi kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Di sini kita masih punya waktu 3 menit. Apakah ada pertambahan lainnya? Atau cukup? Terima kasih kepada moderator. Cukup, moderator. Baik, terima kasih. Baik, hadirin sekalian, kita masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab bersama panelis. Di sini untuk panelis pertama yaitu Ibu Faradina Zefaya, SEME, kemudian panelis kedua yaitu Ibu Putri Intan Suri, SEME. Pada sesi ini setiap panelis akan menyampaikan pertanyaan kepada masing-masing calon, dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada Ibu Faradina Zefaya untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Intan Suri SEME, pelaku panelis 2, kemudian juga para paslon 1, 2, Ketua HIMA, Wakil Ketua HIMA periode sebelumnya, dan juga panitia maupun mahasiswa yang sudah hadir di sini. Mungkin ada beberapa ya yang ingin saya tanyakan kepada paslon 1 maupun paslon 2 ini. Ya, semoga bisa dijawab. Yang pertama, kita waktu itu mengusung tim akreditasi internasional dipilih dari mahasiswa yang memiliki kedekatan dengan dosen. Dan yang kedua, mahasiswa yang aktif di kelas. Ya, bisa terbilang memiliki IP yang cukup bagus. Nah, tahun depan itu kita ada yang namanya progress assessment dari HII City Taiwan. Yang ingin saya tanyakan, mampukah HIMA yang baru itu menyediakan tim akreditasi yang bisa membantu tim akreditasi dosen? Karena selama ini sulit sekali untuk mencari tim akreditasi, baik itu unggul ataupun internasional. Nah, kami mau di kemudian hari, di periode berikutnya, ya untuk tahun depan, apakah mampu tim akreditasi internasional lahir dari pengurus HIMA? Karena sejauh ini pengurus HIMA hanya segelintir yang terlibat di dalam kegiatan akreditasi internasional. Yang kedua,
Ini baru saja tadi siang itu diskusi dengan Ibu Dekan ya. Saya juga menyampaikan beberapa ide. Kita kan sudah internasional dan kita punya teman-teman mahasiswa asing dari luar negeri. Yang jadi pertanyaan, ketika nanti mahasiswa asing itu balik ke negaranya, ketika ditanya sama teman-teman atau keluarga di negaranya itu, sudah dapat apa di sana? Yang paling berkesan menurut saya tadi diskusi dengan Ibu Dekan, mereka dilibatkan dalam program kemahasiswaan, baik itu Pro-ID, PMW, atau P2MW. Karena apa? Ketika nanti mereka balik ke negaranya, mereka bercerita. Di Indonesia kami seperti ini, di Jambi kotanya seperti ini. Kami berbaur dengan masyarakat, potensi yang kami gali apa, itu akan menjadi cerita bagi mereka. Dan mungkin bisa memancing, ya, memancing teman-teman atau adik-adik mereka untuk datang ke Indonesia, khususnya ke Jambi, Unja. Nah, sekarang pertanyaannya dua. Tim akreditasi tadi, mampukah Hima bisa ikut terlibat secara aktif? Yang kedua, bisa tidak mengajak mahasiswa asing ikut kegiatan Ormawa? Terima kasih. Baik, izin moderator tadi langsung menjawab ya. Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada paslon 2 untuk menanggapi dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Faradina yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana mampukah ada tim akreditasi dari pengurus Hima EP? Untuk jawabannya tentu saja kami harus mampu, karena pada dasarnya mahasiswa ekonomi pembangunan itu memiliki kualitas yang kalau boleh dibilang sangat baik, Bu. Tetapi pada kasusnya pada saat ini ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut eh, tidak ter tidak ter tidak terbranding ataupun tidak kelihatan. Maka dari itu kami sebagai himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan yang akan menjadi perpanjangan tangan dari program studi kepada mahasiswa ekonomi pembangunan untuk eh, untuk 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 membantu mencapai tujuan-tujuan dari program studi. Nah, langkah-langkah bagaimana yang akan kami lakukan? Tentu saja, Bu, dalam setiap kelas dalam setiap angkatan itu ada kelas yang sudah ibaratnya kelas internasional, ada kelas internasionalnya. Dan untuk mencapai akreditasi internasional tentu saja kita harus paham tentang basic-basic bahasa Inggris. Nah, kami mencoba mengakomodasi dan juga mengajak mahasiswa yang dari kelas internasional tersebut untuk bisa bergabung ke dalam tim akreditasi. Dan kalau dari pengurus himanya itu sendiri, tentu saja kami coba mencari pengurus-pengurus himpunan mahasiswa yang berkualitas tentu saja, Bu. Karena ada persyaratan yang harus terpenuhi untuk tergabung ke dalam himpunan. Mungkin ada tambahan dari Vidya? Baik, Ibu, sebelumnya di sini saya Vidya izin melanjutkan pembahasan dari Saudara Mustaqim, yang mana tentunya sebelum kita memilih anggota dari Hima itu sendiri, kita juga mempunyai kualifikasi, baik itu dari sisi akademiknya maupun dari sisi non-akademiknya, sesuai dengan bidang yang kita perlukan di Hima EP ini sendiri. Tentunya dengan adanya spesifikasi itu, adanya pemilihan, adanya syarat, itu juga bisa kita tekankan bahwa dari anggota Hima itu sendiri dapat ataupun bisa dan mampu untuk dapat menjadi tim akreditasi itu sendiri, Bu. Yang mana nanti jika kami terpilih juga kami akan mengadakan suatu pelatihan khusus, bukan pendataan, bagi mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar berminat untuk menjadi tim akreditasi. Yang mana tim akreditasi ini kan tentunya membutuhkan kemauan dari dirinya sendiri terlebih dahulu, begitu Ibu. Untuk pertanyaan dari yang pertama. Selanjutnya dari pertanyaan Ibu yang kedua, apakah mahasiswa-mahasiswa yang dari luar negeri atau mahasiswa asing itu dapat kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, seperti halnya Pro-ID, PMW, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tentunya di sini kita dapat melaksanakan hal tersebut, kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Balik lagi, sebelum kita mengadakan atau mengikuti suatu program, kita kan ada yang namanya pelatihan. Yang mana pelatihan ini tidak kita tutup atau tidak menutupi seluruh mahasiswa untuk dapat mengikuti. Bagaimana cara kami untuk melibatkan mahasiswa internasional tersebut? Tentunya kami memberikan atau mengajak mereka untuk juga ikut
ke dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebelum mengajak mereka, tentunya kami akan memperkenalkan program apa, tujuannya, dan di bagaimana sistem dari program tersebut. Sehingga ada kemauan dari merekanya sendiri untuk mengikuti program-program yang sudah diadakan di universitas. Begitu, Ibu. Mungkin ada tambahan kembali dari Saudara Mustaqim. Baik, izin Bu untuk menambahkan pertanyaan kedua yang dimana sebenarnya mahasiswa internasional sebelumnya sudah terangkul dalam Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dengan menjadi anggota Bu. Dari situ akan menjadi sebuah apa ya titik awal untuk bisa berkolaborasi seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada Ibu Putri Tansuri, SEME, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator yang saya hormati Ibu Faradina Zefaya SEME sebagai panelis 1, yang saya hormati Ketua Hima, anggota Hima, Wakil Ketua Hima periode berjalan, dan Paslon 1 dan Paslon 2 serta mahasiswa sekalian yang berbahagia. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Paslon 1 dan kepada Paslon 2 atas pencapaian terhadap tahap ini di mana kalian memaparkan visi dan misi ya. Seperti yang sudah kalian jelaskan tadi, saya sudah mendengarkan, sudah menyimak apa saja visi dan misi dari kedua paslon, cukup baik, dan juga saya harapkan itu bisa dicita-citakan atau dicapai ke depannya ya. Pertanyaan saya untuk paslon 2, tadi ada terkait mengenai sinergi dari visi dan misinya ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika paslon 2 ini terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Hima, menciptakan suatu sinergi, hubungan yang sinergi antara yang namanya ormawa ya. Kita kan di dalam lingkungan kampus itu banyak ormawanya ya, organisasi mahasiswa. Bagaimana menciptakan hubungan yang sinergi antara ormawa dengan pimpinan yang ada, dosen, tendik, dan juga mahasiswa. Kalau kita bicara mengenai sivitas akademik itu terkait antara dosen, tendik, dan juga mahasiswa. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, mungkin bisa dijawab oleh paslon 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Putri. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan. Waktu dimulai dari Anda berbicara selama 4 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Putri Intan Suri yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, yang dimana pertanyaannya tadi adalah bagaimana sinergi antara baik antara ormawa dengan Hima, dan juga antara Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dengan sivitas akademika yang ada di Himpunan Mahasiswa yang ada di program studi ekonomi pembangunan terkhususnya, Bu. Baik, izin menjawab Ibu, yang pertama tentu saja ya, sinergi itu terbentuk ketika kami ada kolaborasi ataupun kerjasama, yang dimana dalam program kerja yang kami susun, tentu saja itu tidak bisa berdiri sendiri dalam implementasi ataupun pelaksanaannya. Nah, mungkin kalau yang sudah dicontohkan dari izin Ibu, sebelumnya kami juga di sini sebagai pengurus himpunan mahasiswa yang periode berjalan juga, Bu, tentu saja udah ada beberapa kolaborasi yang kami lakukan, sehingga mungkin dari contoh ada kegiatan besar kemarin, itu contohnya adalah Demand, itu menggait beberapa perusahaan ataupun instansi itu untuk bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan demand tersebut, sehingga tujuan-tujuan yang ingin kami capai itu juga akan tercapai lebih mudah dengan adanya kolaborasi tersebut, Bu. Dan untuk akhir dari kolaborasi tersebut tentu saja saling menguntungkan, sehingga ini yang kami harapkan dari sinergi tersebut, Bu. Maka dari itu kami mengusung yang dimana tadi kolaborasi yang inspiratif dan juga bersinergi, Bu. Artinya itu bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Dan untuk bagaimana hubungan antara mahasiswa dengan baik tendik, dosen, dan lain sebagainya, ini tentu saja menjadi sebuah hal yang harus tetap terjaga dalam implementasinya ketika menjadi mahasiswa. Nah,
sebagai seorang mahasiswa tentu saja ini berbicara tentang karakter juga, Bu. Dan karakter di sini dapat terbentuk dengan ketika kita terbiasa berinteraksi antar sesama. Nah, di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan inilah kami coba membentuk karakter yang baik dan juga yang tentu saja sesuai sama yang kita harapkan bersama-sama. Mungkin ada tambahan dari Vidya, Bu. Baik, sebelumnya Bu sedikit menambahkan jawaban dari Saudara Mustaqim, yang mana di dalam pengurusan Hima IP itu sendiri, tentunya anggota-anggota itu sendiri sudah tergabung di dalam organisasi-organisasi lainnya, Ibu. Sehingga hubungan dari Hima dan Okatu akan berjalan baik. Dan hubungan tersebut juga tidak lepas dari yang namanya hubungan antara Hima dan juga dosen dan juga teknik yang ada di lingkup ekonomi pembangunan, di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang mana setiap program-program yang dikerjakan, yang diadakan dari himpunan mahasiswa itu sendiri, tentunya melalui persetujuan dari dosen maupun dari teknik-teknik yang ada di lingkup ekonomi. Begitu, otomatis dengan adanya struktur tersebut, sinergis, kolaborasi yang kami harapkan dalam visi kami sudah berjalan sebelum-sebelumnya dan akan terus berjalan. Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 2 atas jawabannya. Sisa waktu 16 detik, apakah masih ada tambahan? Katakan cukup jika cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sesi berikutnya kita lanjut ke pasangan calon nomor 1. Kepada Ibu Faradina Zefaya, kami persilakan untuk melontarkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Jadi hampir sama dengan paslon 2. Saya ingin bertanya ke paslon 1 terkait dengan tim akreditasi internasional. Apakah ada jawaban berbeda atau ide yang berbeda dari paslon 2? Karena mengingat gini ya, akreditasi itu tidak hanya 1 minggu, 2 minggu. Apalagi nanti kita persiapan progress assessment-nya itu bisa berbulan-bulan. Jadi bisa nggak Hima ini memang benar-benar fokus membantu, bukan hanya sekedar menyediakan data, oh mahasiswa ini prestasinya apa, terus dimasukkan dalam Google Drive. Bukan hanya itu, tapi kami meminta keterlibatan aktif, memang benar-benar bekerja sama dengan dosen, seperti dengan pengalaman senior-senior sebelumnya. Memang ada beberapa yang terdiri dari Hima, ya, tapi tidak semua dari Hima. Nah, kami mengharapkan ya bersama Prodi untuk progress assessment tahun depan diharapkan Hima benar-benar murni terlibat, mewakili mahasiswa. Itu. Kemudian yang kedua tadi sama, apakah ada perbedaan jawaban atau perbedaan ide dari paslon 2 ya? Tadi paslon 2 sudah menyebutkan ide untuk menggait teman-teman asing untuk terlibat dalam kegiatan Pro-ID, P2MB dan sebagainya. Untuk paslon 1, apakah ada trik tersendiri untuk menggait teman-teman asingnya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi dalam waktu 40 menit dimulai dari Anda berbicara. Tim akreditasi. Jadi kami itu nanti memang bakal khususkan untuk divisi keilmuan khususnya itu akan bekerja sama dengan pihak tim dari akreditasi ekonomi bangunan, yang mana memang yang kami ketahui bahwasanya untuk mendapatkan akreditasi yang internasional itu berkaitan dengan prestasi gitu. Jadi yang pertama kami lakukan yaitu pembinaan dari bawah. Kami akan melakukan pembinaan yang yang berikan nanti kami sebelum melakukan itu kami berkomunikasi dengan pihak tim dosen tadi dalam tim akreditasi internasional itu, yang mana nanti bakal menanyakan kriteria apa yang dibutuhkan, bakal kami cari lagi ke pembinaan tadi, karena dalam suatu divisi keilmuan itu melakukan pembinaan, yang mana pembinaan itu ya tadi untuk Ini suaranya hilang ya? Ibu, maaf sebelumnya Ibu.
Iya, iya. Jadi kami lanjutkan bahwasanya tadi bakal kami dari bawah. Yang penting kami komunikasi dulu terhadap Ibu Faradina sendiri sebagai tim akreditasi itu ya. Nanti bakal kami cari kriteria seperti apa itu dari bibit pembinaan. Nah pembinaannya apa ya dari pelatihan KTI dan lain sebagainya, kepenulisan dan lain debat dan lain sebagainya. Nah itu nanti juga bisa menggait teman-teman dari mahasiswa luar negeri yang ada di prodi kita sendiri gitu Bu. Jadi ketika prodi Hima IP mengadakan pembinaan dan temannya itu mengajak dari mahasiswa luar itu bisa menggait. Jadi caranya kita melakukan agenda terus menerus terkait pembinaan baik itu kepenulisan dengan ke public speaking, olah data dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu bakal masuk dan kami bakal memberikan dari pematerinya bahwasanya itu di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang memang bisa dimengerti bagi mahasiswa asing yang mana memang nanti itu bakal di melakukan pembinaan lebih lanjut. Mungkin itu dari Rido. Baik, terima kasih izin menambahkan yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai prestasi. Tentunya langkah awal yang harus kita ambil adalah pengoptimalan human development, bagaimana kita tata kelola SDM yang ada. Dan saya juga setuju mengenai tentang kriteria-kriteria yang apa yang diperlukan. Kemudian berbicara tentang akreditasi, tentunya orientasi mahasiswa untuk saat ini Bu, ketika kita melihat, tapi harapannya sebenarnya kita harus memberikan dampak yang baik dan work experience yang berbeda. Maka itulah yang bisa kita bawa terjun jauh ke dalam dunia networking tentunya. Nah, harapannya nanti rekan-rekan dari divisi keilmuan dan berkolaborasi bersama rekan-rekan yang lain tentunya juga bakal memanfaatkan fasilitas yang ada, bakal kita development dari bawah tentunya, baik itu secara kriteria yang ada dan melakukan seleksi secara komprehensif ya tentunya. Jadi memang nanti apa yang memang yang dibutuhkan itulah yang kami tawarkan. Tentunya mengenai tadi ajakan juga untuk rekan-rekan yang dari mahasiswa luar negeri, tentunya ada beberapa mahasiswa yang sempat berinteraksi, mereka mengatakan bahwa sedikit kesulitan untuk masuk ke dalam jejaring kegiatan. Ya karena memang tidak ada ruang di dalamnya, Bu. Dalam arti tidak ada ruang, mereka sedikit kesulitan dalam berkomunikasi, kemudian juga mungkin tidak terinfluence dari awal. Hal-hal yang semacam ini harapannya memang bisa kita influence lebih lanjut di awal-awal masa kepengurusan. Kemudian juga memanfaatkan media informasi dan komunikasi untuk menghooks orientasi-orientasi yang baik menuju Hima-IP. Mungkin gitu saja moderator, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Putri Intan Suri untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Rido dan Rizky ya. Jika nanti terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Hima, tentunya setelah terpilihnya nanti akan membentuk yang namanya struktur organisasi ya, struktur organisasi. Karena yang namanya himpunan mahasiswa atau organisasi itu perlu kerjasama ya, tidak bisa bekerja sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalian dalam menjaga independensi dalam pembentukan struktur organisasi yang mana pembentukan organisasi atau tim itu memposisikan anggota itu sesuai dengan kapasitas dan juga kompetensinya. Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya untuk paslon 1, Ridho dan juga Rizky. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi pertanyaan dengan kurun waktu 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian berbicara tentang independensi ya Bu ya. Kemudian apakah nanti sesuai dengan minat bakat mahasiswa yang ada dalam perekrutannya. Tentunya kita harus bersikap sangat transparansi, yang mana kita tetap menjunjung asas-asas demokrasi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kebanyakan dari sekarang mungkin rekan-rekan angkatan 22, angkatan 23, mereka banyak berkeinginan masuk ke divisi ini, kemudian masuk ke divisi yang lainnya. Tapi memang secara kebutuhan
standarisasinya mungkin memang harus kita tingkatkan kembali, Bu. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga rekan-rekan semuanya bisa bergabung dan berkolaborasi secara baik. Tentunya harus ada SOP yang melandasi hal tersebut, Bu. Nah, mengenai hal itu tentunya harapan kami adalah bisa menyusun administrasi secara baik. Tentunya ada kriteria-kriteria khusus yang memang mengkhususkan untuk masuk ke divisi tertentu. Sebagai contohnya adalah divisi Kominmas. Nah, harapannya rekan-rekan yang ingin berkembang lebih aktif di dalam dunia digitalisasi dan juga desain grafis sesuai dengan kompetensinya bisa masuk ke dalam divisi Kominmas. Kemudian juga rekan-rekan semuanya yang memang bergerak di bidang human development bisa masuk ke divisi PSDM. Kemudian apakah nanti rekan-rekan semuanya mendapatkan apa yang ekspektasi mereka sepadan dengan apa yang kami tawarkan? Nah, tentunya hal-hal ini harus kita landasi lagi kembali, Bu, mengenai SOP dan juga asas-asas yang harus kita kembangkan. Karena sebaik-baiknya organisasi adalah organisasi yang berlandaskan kepada SOP dan juga taat kepada asas-asas yang ada. Mungkin kalau dari saya, itu baik kita bahas. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri Intasuri. Jadi untuk struktur dari Himpunan Mahasiswa Pembangunan itu dari BPH ya Bu ya. BPH kemudian nanti ada anggota. Nah BPH itu ada 2, CO dan wakil CO. Nah kami membuat bahwasannya CO-nya itu angkatan 21 untuk tahun ini ya. Dan wakil CO-nya angkatan 2022. Kenapa seperti itu? Kami maunya regenerasi Bu. Ini nanti bakal melanjutkan. Bahkan untuk di jenjang anggota itu bakal lebih dilibatkan angkatan 22 dan angkatan 23 yang mana memang nantinya itu sebagai penerus dan juga bisa menjadi acuan ketika memang dia baik di bidang media dan sebagainya ketika dari pihak tim akreditasi tadi membutuhkan dalam bidang media kita bisa lempar ke sana yang memang rata-rata angkatannya di angkatan 23 dan 22. Nah, itu Bu. Dan juga untuk kepengurusan dari kepengurusan yang dimaksud adalah anggota per divisi. Nah, itu kami bakal buka open recruitment dan nanti bakal dilakukan beberapa tahap administrasi, wawancara dan sebagainya. Dan untuk kebutuhan khusus itu di Kominmas atau medianya itu bakal ada portofolio khusus yang memang menunjang untuk dalam bidang editing gitu Bu. Nah seperti itu dan juga kami bakal melakukan kegiatan yang mana memang karena saat ini kasusnya banyak mahasiswa yang bisa editing bagian video tapi dalam bidang desain dan lain sebagainya itu banyak susah. Jadi kami bakal pembinaan situ Bu dan kami bakal cari lebih dulu secara mendalam terkait ini semua Bu. Nah seperti itu mungkin ada tambahan dari hidup. Ya, kalau dari saya cukup. Mungkin yang perlu menjadi tagline yang lebih lanjut adalah harapannya rekan-rekan semuanya, kita sebagai mahasiswa harapannya jangan berorientasi besar kepada IPK dan prestasi yang besar, tapi berikanlah dampak yang baik terhadap masyarakat, karena kita sedikit lebih unggul daripada rekan-rekan kita semuanya, dan kita juga bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan dan bisa dirasakan oleh masyarakat lebih luas. Saya kembalikan kepada Natal. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Kami persilakan kepada Ibu Dina dan Ibu Putri untuk menanggapi jawaban dari setiap pasangan calon. Dan kami awali dari Ibu Dina, kami persilakan Ibu. Ya, semua baik ya. Jadi saya sangat mengapresiasi dan semoga saja apa yang dijanjikan ketika nanti terpilih langsunglah bicara dengan ketua prodi ya. Hasilnya apa, kemudian apa rencana ke depan yang ingin kalian tindak lanjuti bersama prodi tercinta kita yang sudah terakreditasi internasional ini. Jadi intinya siapapun nanti pemenangnya, baik itu paslon 1, 2, kita tetap sama-sama ya. Karena kita berada di bawah prodi ekonomi pembangunan. Jangan ada permusuhan. Yang ini kalah, nanti ada pertengkaran, rusuh dan sebagainya. Kami tidak mau mendengar itu. Ya, jadi menyambungkan pesan dari Ibu Kaprodi, siapapun yang terpilih itulah yang terbaik dan yang kalah bukan berarti kalian tidak baik ya, karena ini namanya kompetisi. Pasti ada menang, pasti ada kalah. Dan yang kalah pun harus berlapang dada, menerima dan tapi turut membangun ya, mensupport teman-temannya. Kalau perlu terlibat juga dalam kepengurusan. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Putri untuk menanggapi jawaban dari masing-masing paslon. Kami persilakan Ibu. Ya,
Saya sudah mendengarkan jawaban dari paslon 1 dan juga paslon 2. Saya harapkan semoga jika paslon 1 atau paslon 2 terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Hima bisa menjalankan visi dan misi sesuai dengan yang diharapkan oleh para mahasiswa yang lainnya ya. Juga saya harapkan semoga calon yang terpilih nanti semoga ada merupakan calon yang terbaik ya, yang terbaik yang akan melanjutkan dari periode yang sedang berjalan sekarang ke periode selanjutnya. Mungkin itu saja, itu tanggapan dari saya mengenai dari paslon 1 maupun paslon 2. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan pertanyaannya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Faradina dan Ibu Putri atas waktu yang telah diluangkan. Baik, untuk selanjutnya kita ke sesi ketiga. Namun sebelum memasuki sesi 3, kita akan break terlebih dahulu selama 1 menit. Dan dimohon kepada partisipan Zoom untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Saya izin ya, terima kasih panitia. Baik Ibu, terima kasih banyak Yuk. Ibu. Baik, kita masuki sesi ketiga, yaitu tanya jawab dengan audiens. Pada sesi ini, setiap paslon mendapatkan maksimal 3 pertanyaan dari audiens yang kami tunjuk langsung sesuai dengan kecepatan audiens untuk raise hand. Kemudian, raise hand ini dimulai ketika kami persilahkan. Jika ada yang raise hand lebih awal dari aba-aba, maka tidak akan kami perhitungkan. Dengan waktu audiens bertanya selama 1 menit, jika lebih dari 1 menit, maka akan otomatis kami mute mikrofonnya. Kemudian, waktu untuk menjawab untuk setiap paslon selama 3 menit. Baik, langsung saja kita kasih kesempatan kepada paslon 2. Kami persilakan kepada audiens untuk raise hand untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Baik, kepada Aziza Anugrah ini kami persilakan untuk bertanya. Namun sebelum itu kami persilakan untuk on cam dan ketika menyampaikan pertanyaan nanti sebutkan nama beserta NIM. Dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Tanpa salam, perkenalkan saya Aziza Anugraini dengan NIM C1A023007 dari angkatan 2023 kelas R001. Di sini pasti sudah menjadi rahasia umum apabila pada suatu organisasi seperti Hima EP ini akan terdapat orang-orang yang biasanya merupakan anggota pengurusnya, itu cenderung kurang berperan aktif untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Seperti di tahun kepengurusan sebelumnya, Ziza pribadi selama ikut beberapa kegiatan atau kepanitiaan oleh Hima EP itu hanya melihat orang yang aktif itu hanya itu saja gitu. Sampai familiar dan kenal itu kakak siapa, itu abang siapa. Dan di sini pertanyaannya adalah apabila nantinya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, bagaimana cara yang paling efektif untuk bisa membangkitkan gairah dari anggota pengurus yang kurang aktif tadi supaya menjadi lebih aktif sehingga dapat mendedikasikan diri dengan baik pada kepengurusan Hima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Terima kasih sebelumnya untuk saudari Aziza. Izin menjawab. Jadi hal seperti itu ialah hal yang mungkin kami rasakan itu 2 tahun yang lalu juga, dan itu sama gitu. Dan tapi untuk tahun ini kita bakal untuk open recruitment sendiri, bakal kami lebih teliti lebih jauh. Apakah memang dia berkomitmen memang aktif dari awal sampai hingga akhir atau tidak. Dan yang kedua, kami akan melakukan SP. Kami tidak segan-segan mengeluarkan surat SP gitu, yang memang tidak aktif dan hanya mengganggu saja dalam pemberkasan. Dan ketika membutuhkan surat rekomendasi, dia yang minta dan tidak ada kontribusinya, itu bakal memberikan SP. Kami tidak takut memberikan itu. Dan yang ketiga, cara kami mendekatinya, ketika mereka udah meyakinkan kita sebagai ketua dan wakil ketua bahkan BPH, maka itu kami akan melakukan suatu acara yang memang bakal kami adakan rutinan gitu. Jadi misalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, memang kita tuh ada agenda terus gitu. Kita berpatok pada himpunan yang ada di fakultas keguruan itu agenda. Dari situ makanya kekeluargaan dari Hima tersebut akan aktif. Dan kami batasan ke Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Terima kasih, bakal akan dilanjutkan oleh Saudari Ridho Utama. Terima kasih kepada Riki Sandi mengenai pertanyaannya bagaimana cara menghooks atau menambah gairah rekan-rekan semuanya untuk aktif berorganisasi. Nah, mengenai hal ini memang PR besar, bukan hanya di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan ataupun di Universitas Jambi. Setelah berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan rekan-rekan semua yang ada di universitas besar seperti di Universitas Indonesia, UGM, dan Universitas Pajajaran serta 11 Maret, Semarang juga, ternyata mereka mengalami hal sama. Nah, apa yang menjadi kelemahannya adalah integritas dari himpunan ataupun ormawa itu sudah menurun rekan-rekan semuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwasannya himpunan bukan lagi berorientasi kepada tujuan-tujuan pengembangan mahasiswa, tetapi ada segelintir kepentingan-kepentingan yang terbawa. Nah, harapannya nanti memang hal-hal semacam ini mampu kita sterilkan dan mampu kita orientasikan lebih baik. Maka dengan asas kekeluargaan, harapannya nanti rekan-rekan semuanya bisa menjadi satu visi dan misi untuk membangun hima yang lebih baik. Dan juga kepada rekan-rekan semuanya, dapatkanlah work experience yang baik di organisasi kemahasiswaan. Jangan sampai nanti nikmatnya sebuah organisasi itu setelah kalian lakukan secara ikhlas dan kalian lakukan dengan memang berorientasi kepada hal-hal yang membangun. Tidak kepada hal-hal yang membawa sebuah kepentingan ataupun sebuah maksud. Kalau dari saya mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih kepada Riza, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Muhammad David untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Dan dimohon untuk sebelum memberikan pertanyaan untuk on-cam terlebih dahulu, serta menyebutkan nama dan NIM.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad David. NIM saya C1A 022 184. Saya angkatan 2022. Tadi saya telah banyak mendengar dari pasang 01 dan 02. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana paradigma dari pasangan paslon terhadap mewadahi teman-teman mahasiswa untuk berkontribusi terhadap kegiatan internasional. Karena kita ketahui prodi kita sudah internasional, sangat sayang sekali dan sangat memalukan bahwasanya kita hanya ikut dalam kegiatan secara nasional saja. Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya tidak ingin teman-teman hanya membahas tentang bagaimana hal-hal basic saja mengenai mewadahi hal tersebut. Saya ingin mendengar pandangan dari teman-teman untuk membuat suatu grand plan terhadap hal-hal yang teman-teman lakukan ketika teman-teman. Baik, Muhammad David, waktu Anda sudah habis. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dengan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, izin semuanya. Terima kasih saudara David ya. Oke, paradigma itu pandangan ya. Pandangannya untuk agenda internasional ya tentunya kami mendukung gitu. Sangat mendukung penuh gitu. Nah, dan kita bisa berpatok ya untuk menunjang internasional itu perlu agenda besar gitu kan. Yang mana kita sudah menunjukkan di agenda demand kemarin. Dan kebetulan calon ketua dari pasangan aku yaitu Rido itu sebagai calon dan aku dari CEO Lomba. Nah di situ kami sudah membentuk dengan spirit yang ada bahwasanya ingin membentuk suatu pandangan yang berorientasi ke internasional gitu. Yang mana memang apa ya hal-hal internasional itu sangat mendukung kegiatan dari IKU prodi kita sendiri gitu. Dan juga bisa dikatakan ya demand 5.0 tahun ini itu menjadi demand terbesar yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa dikatakan, dan kita bisa mampu menyaingi badan eksekutif mahasiswa. Nah itu suatu orientasi ke depan bahwasanya kita bisa lebih tinggi lagi naik ke atas, bahkan kita bisa memilih pemateri dari luar negeri ke Jambi ini. Nah itu orientasinya, dan kemudian pandangannya kami sangat mendukung penuh gitu agenda-agenda yang menunjang dari Hima EP dan prodi kita yang kita cintai. Ada tambahan untuk saudara Rido? Ya, baik, terima kasih kepada saudara David mengenai pertanyaannya bagaimana paradigma mengenai human development dan kegiatan internasional. Tentunya sesuai dengan visi dan misi di awal bahwa kolaborasi dan berdasarkan kekeluargaan. Ini harapan kami juga besar kepada rekan-rekan semuanya. Hima ini bukan tulang punggung ketua dan wakil ketua saja serta badan pengurus dan anggota aktifnya, tapi ini adalah PR kita bersama rekan-rekan semuanya sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan juga menyandang nama aktif sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan. Harapannya memang bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi, dan kami juga bakal menyambut hal itu dengan sangat baik tentunya. Kemudian itu langkah awalnya adalah human development. Kemudian langkah keduanya adalah bagaimana untuk mengadakan event-event internasional. Nah, saya setuju yang telah disampaikan oleh saudara Rizky tadi mengenai demand, kemudian juga agenda-agenda besar lainnya. Berkaca pada hal ini, tentunya kita punya goals besar untuk mendatangkan memang spesialis ataupun CEO yang memang bergerak di bidang ekonomi untuk melakukan influence terhadap rekan-rekan semuanya. Nanti harapannya rekan-rekan semuanya dapat networking serta work experience baru. Harapannya setelah kalian lulus dari prodi ekonomi pembangunan, kalian mendapatkan work experience yang baik, kemudian juga mendapatkan networking yang baik di luar. Nah, kunci dalam melakukan networking dan melakukan work experience yang baik ya adalah human development dan juga melakukan monitoring secara berkala. Ini kalau dari aku segitu saja. Saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya kami persilakan kepada audiens ketiga untuk bertanya kepada paslon nomor 1. Kepada saudari Rifa Masnikaya, kami persilakan.
Sebelum menanyakan, dimohon untuk menghidupkan kamera dan menyebutkan nama serta NIM. Terima kasih. Bagaimana Saudari Kaya? Apakah jadi bertanya? Jika jadi, dimohon untuk on cam. Baik, sekali lagi kami sampaikan apakah Saudari Rifa Mastikaya jadi untuk memberikan pertanyaan. Baik, kita langsung saja ke paslon nomor urut 2. Kami beritahukan kepada audiens yang untuk bertanya, kami persilakan maksimal 3 pertanyaan dan silakan untuk raise hand. Baik, kami persilakan kepada Saudara David. Dimohon untuk menghidupkan kamera dan menyebutkan nama serta NIM-nya. Waktu 1 menit dimulai dari Anda menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad David. NIM saya C1A 022184. Izin karena saat ini ya ada hujan karena terkendala jaringan. Oke, teman-teman, bagaimana? Mungkin pertanyaannya hampir mirip dengan tadi. Saya mengenai kegiatan internasional, mengenai pandangan dari paslon 2. Bagaimana teman-teman paslon 2 untuk mewadahi sehingga teman-teman dari anggota IP, Hima IP itu dapat juga berkontribusi dengan melalui Hima ini sebagai fasilitas dan mewadah. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara David atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara David yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kami bisa menjadi sebuah wadah untuk seluruh mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya seperti itu untuk dapat fasilitas kampus yang seharusnya didapatkan, bukan hanya sekedar anggota Hima saja. Nah, untuk jawabannya tentu saja ya, kami pasti menampung aspirasi dari seluruh mahasiswa himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan. Nah, seperti yang teman-teman sudah alami sebelumnya ya, di kepengurusan berjalan yang sekarang, kemarin ada dibuka kotak aspirasi bagi seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan. Nah, itu tentu saja akan terus dijalankan sebagai kami sebagai ya sebagai
sebagai bukan seseorang, tapi kami di sini yang mewadahi gitu. Jadi tentu saja dari situ tetap harus itu tetap akan kami jalankan. Nah, dari situ teman-teman bisa menyampaikan aspirasinya, apa saja yang ingin, apa saja ada keluhan ataupun ada kebutuhan yang di teman-teman ingin sampaikan kepada baik kepada fakultas maupun kepada program studi. Nah, untuk lebih memaksimalkan lagi, tentu saja kami juga membuka, tidak menutup hanya sebatas lewat via online saja ataupun mengisi G-form seperti yang sudah-sudah. Nah, kalaupun teman-teman ingin melakukan konsultasi mengenai apapun itu tentang perkuliahan, bisa disampaikan kepada yang lebih terkhusus ya, nanti adalah divisi advokasi di Hima. Nah, jadi teman-teman bisa menyampaikan melalui divisi tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Vidya. Sebelumnya izin menambahkan jawaban atas jawaban dari Saudara Mustaqim. Tentunya di sini dalam setiap kegiatan Hima itu tidak hanya kita melibatkan anggota Hima saja, namun juga kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa ekonomi pembangunan di luar anggota Hima. Seperti halnya di MEN maupun acara-acara di luar akademik, seperti halnya EPK, tentunya kita melibatkan panitia yang juga di luar Hima. Yang mana jika panitia-panitia tersebut juga kita ambil, kita libatkan dari anggota di luar Hima, maka mereka akan merasakan juga bagaimana caranya menjadi kepanitiaan yang aktif. Kita juga memberikan wadah bagi anggota di luar Hima untuk mengasah dirinya, melatih dirinya dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan begitu. Dan bagaimana mereka dapat memfasilitasi atau merasakan fasilitas yang sama dengan anggota Hima itu sendiri. Sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Mustaqim, bahwa seluruh fasilitas yang ada di lingkup ekonomi pembangunan itu dapat dirasakan oleh semua mahasiswa, terutama bagi mereka mahasiswa yang aktif begitu. Jadi jika kita ingin merasakan seluruh fasilitas, tentunya kita harus aktif terlebih dahulu di bidang masing-masing. Waktu Anda sudah habis. Baik. Kami persilakan kepada audiens yang masih ingin bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan raise hand. Baik, kepada Saudara Desnawan Fitrianto, kami persilakan untuk bertanya kepada paslon 2 dengan waktu bertanya 1 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Izin untuk pertanyaannya, mungkin sebelumnya saya telah mengetahui ya bagaimana perkembangan dari Hima dari tahun ke tahun, beberapa tahun terakhir ini. Nah, dari kedua paslon dan terutama dari paslon 2 ya, itu banyak menyampaikan untuk melanjutkan agenda-agenda yang sudah ada sebelumnya. Nah, mungkin saya ingin mendengar apakah ada perubahan-perubahan ataupun gebrakan lainnya dari paslon 2 untuk Hima yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Desnawan. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menanggapi dengan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Baik, terima kasih kembali Saudara Desnawan atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara. Tentunya untuk program kerja atau gebrakan-gebrakan baru dari kepengurusan yang akan datang akan ada perbedaan ataupun perubahan. Namun kami tidak akan meninggalkan program-program yang sudah terlaksana dengan baik, yang mana hal ini dapat kita lihat dari progresnya. Seperti halnya di bagian PSDM, tentunya demand itu merupakan daungan dari PSDM. Dapat kita lihat juga bahwa di tahun berjalan, demand sudah berjalan sebagaimana kita rasakan itu maksimal. Namun untuk standar internasional, kita tidak libatkan di demand kepengurusan tahun ini. Nah, itu gebrakan baru bisa kita tingkatkan dengan mendatangkan atau mengundang pemateri-pemateri yang mungkin berskala internasional juga. Sehingga kita bisa lebih tingkatkan demand itu. Maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya, dari setiap divisi kan tentunya ada yang namanya kegiatan-kegiatan tersendiri ya. Seperti halnya di divisi Bu Senora, tentunya lebih fokus ke bagian seni dan olahraganya.
yang mana nanti akan kita buat gerakan baru untuk mendukung mahasiswa di ekonomi pembangunan untuk lebih aktif di bidang tersebut, baik itu menjadi dalam perlombaan maupun tidak. Seperti adanya perlombaan menjadi duta, seperti kita ketahui kan banyak duta-duta ataupun banyak perlombaan yang mana hal itu di bagian non akademik begitu teman-teman. Tentunya kita di sini tetap meningkatkan atau tetap membuat program-program sebelumnya yang sudah berjalan, dan kita akan perbarui program-program yang seharusnya kita perbaharui setelah kita tahu program mana yang tidak atau belum berjalan dengan baik dan program mana yang sudah berjalan dengan baik, maka tentunya kita akan ada perubahan di dalamnya. Mungkin Saudara Mustakim akan melanjutkan. Baik. Di sini saya izin melanjutkan ya. Tentu saja seperti yang apa yang telah disampaikan oleh Vidya, kita tidak meninggalkan program-program yang sudah ya bisa kita bilang sudah sukses ya. Nah, tetapi juga kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa membuat ataupun menginisiasi program-program baru. Nah, di sini yang menjadi ada beberapa hal yang menjadi koridor pembahasan yang begitu begitu digaung-gaungkan gitu. Kita adalah program studi internasional yang di mana ini kita harus mengikuti lomba internasional dan segala macamnya, tapi kenyataannya pada saat ini masih belum terlalu belum terlalu masif gitu. Nah, di sini kami coba ingin menginisiasi hal tersebut. Nah, salah satunya seperti yang telah kami sampaikan adalah membuat pelatihan bahasa Inggris yang di mana itu adalah sebuah yang akan eh, basic yang akan mampu menumbuhkan mahasiswa itu berani untuk mengikuti skala lomba yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi itu ada beberapa program yang baru yang kami tawarkan sehingga ya tentu saja harapannya ini bisa meningkatkan dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya kepada Saudara M. Fajar Arya, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2. Dan sebelum itu dimohon untuk berkamera dan nantinya dipersilakan untuk menyebutkan nama beserta NIM dengan waktu 1 menit untuk bertanya dari Anda berbicara. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Arya Sandi dengan NIM C1A022145, angkatan 2022. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan dari paslon nomor urut 02 mengenai organisasi eksternal yang mempengaruhi integritas serta orientasi Ormawa yang pada awalnya adalah kesuksesan bersama, namun malah membawa kepentingan terhadap segelintir orang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada moderator dan Saudara Fajar ya. Pertanyaan yang menjadi sebuah topik yang begitu begitu mendasari bagaimana Hima ini orientasinya pada akhirnya. Nah, saya sepakat selama ini ada kondisi yang dimana di dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan itu pada sebelum-sebelumnya juga ya gitu. Ada beberapa pihak eksternal yang ingin ikut campur dalam kepengurusan Hima dan itu dampaknya tidak bagus dan tidak baik gitu. Orientasi Hima itu
berubah gitu adalah untuk kepentingan sekelompok orang yang mana akhirnya tentu saja kinerja dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan itu terpengaruhi gitu. Bahkan ya kalau berkaca di eh, kegiatan yang sudah-sudah ada begitu banyak sesuatu hal yang seharusnya itu naif sekali untuk bisa terjadi gitu. Kita punya orientasi itu untuk memajukan hima. Nah, lantas bagaimana pandangan kami? Tentu saja ya kami tidak suka akan hal itu karena idealisnya Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan itu adalah mengakomodasi ataupun eh, mewadahi mahasiswa ekonomi pembangunan untuk bisa berkembang dan bisa berpartisipasi aktif baik di dalam kampus maupun masyarakat. Nah, jadi tentu saja orientasi tersebut tidak boleh dirubah dengan adanya kepentingan-kepentingan pihak eksternal yang apalagi dalam hal ini mengacau balau bisa mengacaukan susunan yang sudah kalau kita lihat sebenarnya pada saat ini Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan sudah begitu progresif gitu. Jadi jangan sampai hal tersebut bisa merusak orientasi hima tadi. Untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh Vidya. Baik, sebelumnya di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Mustaqim, tentunya kita sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan mempunyai kedudukan yang sama di luar konteks organisasi yang kita miliki masing-masing individunya. Maka dari itu, sebisa mungkin hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Balik lagi kembali di sumber dayanya sendiri, yang mana tentunya kita akan tanamkan bahwa kita memiliki orientasi yang sama di hima ini sendiri, yang mana ini akan berperan untuk kesuksesan hima itu sendiri dan juga akan meningkatkan kita selaku mahasiswa ekonomi pembangunan agar terus berkembang, yang mana ini juga akan menjadi dampak positif bagi kita sendiri selaku mahasiswa ekonomi pembangunan itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami jawab. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Dan itulah tadi sesi tanya jawab bersama audiens. Dan sebelum kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi keempat, kita akan break terlebih dahulu selama 1 menit. Dan dimohon kepada partisipan untuk jangan meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Baik, hadirin semua, kita masuk ke sesi terakhir yaitu debat antar calon, dan di mana pada sesi ini nanti operator akan menampilkan spin dan di sana terdapat tema, dan di tema tersebut terdapat pertanyaan yang nanti akan ditanyakan langsung oleh moderator, dan dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengatakan spin. Spin. Stop. Baik, di sini dengan tema efektivitas program kerja,
dengan pertanyaan, bagaimana meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas anggota dalam pelaksanaan program kerja? Apakah pertanyaan sudah cukup jelas, Paslon 2? Boleh diulangi, moderator? Baik. Pada sesi ini, pasangan calon akan mendapatkan pertanyaan sesuai tema dan nanti akan ditanggapi oleh paslon 1 selama 1 menit dan kemudian ditanggapi kembali oleh paslon 2 selama 2 menit. Baik, kita langsung ke pertanyaan dengan tema efektivitas program kerja dengan pertanyaan, bagaimana meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas anggota dalam pelaksanaan program kerja? Apakah sudah cukup jelas? Baik, jelas moderator. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya juga. Di sini bagaimana cara meningkatkan partisipasi aktif dari anggota? Yang pertama tentu saja ya, dalam setiap kepengurusan kita akan membuka open recruitment, yang di mana tentu saja juga kita ada kualifikasi tertentu. Nah, dalam kualifikasi tersebut tidak memungkiri bahwasannya juga kita melihat track record dari mahasiswa yang ingin bergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Nah, jika kita melihat dari sisi tersebut, maka tentu saja ini menjadi sebuah orientasi apakah mahasiswa tersebut ke depannya bisa bakal aktif atau tidak. Dan yang kedua, cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah yang dimana kita himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan ini adalah menganut sistem kekeluargaan, yang dimana tentu saja ini kita akan merangkul seluruh anggota pengurus bahkan seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan untuk bisa berpartisipasi aktif untuk menjalankan setiap program kerja yang dicanangkan oleh himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan. Oke. Selanjutnya, tentunya tadi yang menjadi topik utama adalah partisipasi dan akuntabilitas, yang mana kedua hal ini merupakan pilar utama dalam sebuah organisasi. Yang mana partisipasi ini menilai bagaimana keaktifan dari anggota itu sendiri dalam melaksanakan proker, tanggung jawab, dan kinerja mereka. Sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota itu sendiri, yang mana dari partisipasi dan akuntabilitas ini sendiri tentunya harus dimiliki oleh anggota sebagai pertanggungjawaban mereka di dalam suatu program organisasi itu sendiri. Sehingga anggota tersebut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan program kerja yang sudah mereka keluarkan, program kerja yang sudah mereka tetapkan. Sehingga program-program kerja yang sudah mereka tetapkan tersebut akan dapat berjalan maksimal dengan adanya rasa tanggung jawab yang sudah mereka miliki. Sehingga dari partisipasi dan akuntabilitas anggota tersebut dapat kita rasakan, dapat kita lihat secara langsung dari kinerja nyata mereka. Begitu. Baik, paslon 2, apakah sudah cukup? Cukup, moderator. Terima kasih. Kami kasih kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Dipersilakan. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Harapannya ya kita sama-sama berkolaborasi dengan baik. Apapun yang terjadi ke depannya adalah sama-sama untuk mewujudkan hima, dan mengenai orientasi dan mobilitas tentunya itu adalah dikotomi yang tidak bisa kita kendalikan karena sifatnya berdasarkan dari orang lain, dan sifat-sifat yang bisa kita kendalikan tentunya sebagai SOP dan segala sesuatu yang harus ditaati, itulah yang harus kita taati. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tidak semestinya menjadi tanggung jawab kita bersama, tapi adalah hal-hal yang mampu kita kendalikan, dan hal-hal yang harus kita patuhi adalah hal yang harus kita berikan tanggung jawab dan juga kita taati bersama. Oke, dari sini.
Jadi ingin ku pertegas lagi, di sini kita tidak bersaing secara apa ya, karena di sini tujuan kita adalah membangun hima yang lebih baik dan juga terkait bagaimana untuk pengurusan itu kita bisa pikirkan bersama-sama karena tujuan kita yaitu membuat hima IP menjadi lebih baik. Tuh saja sih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 atas tanggapannya. Kemudian kami persilakan lagi kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 2 menit. Dipersilakan. Baik, terima kasih ya kepada rekan pasangan calon nomor urut 1. Nah, yang dimana tentu saja ya ke depannya kita akan izin waktunya kolaborasi tentu saja ya. Nanti ke depannya kita tetap akan berkolaborasi dalam membangun hima. Entah bagaimanapun nanti tanggung jawab dari kita masing-masing itu tersendiri. Nah, yang perlu ditekankan dalam hal partisipasi aktif dan akuntabilitas itu sendiri adalah bagaimana kita juga meningkatkan kualitas anggota dari himpunan itu tersendiri. Nah, tugas kita adalah yang dimana apalagi di sini nanti yang bakal berperan aktif dalam terkhusus adalah partisipasi aktif anggota itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, kita juga harus bisa bagaimana kita bisa mengcreate sebaik mungkin kegiatan-kegiatan kita itu bisa mendapatkan output yang dimana itu mampu mampu menambah value dari mahasiswa itu tersendiri sehingga nah di sini mahasiswa juga tidak akan merasa rugi ketika mereka mengikuti kegiatan ataupun berpartisipasi aktif dalam Hima IP. Oke, baik. Selanjutnya saya akan sedikit menambahkan. Tentunya yang mana jika mahasiswa itu juga sudah memberikan keaktifan dirinya terhadap program-program kerja yang ada di lingkup Hima EP, maka dari itu kita harus tekankan bahwa kita melaksanakan organisasi yang bersifat kekeluargaan, menumbuhkan rasa nyaman, sehingga kewajiban individu dari masing-masing anggota tadi akan dapat mereka bertanggungjawabkan. Bagaimana SDM yang baik, tentunya SDM yang dapat bertanggung jawab atas tugas yang mereka terima, gitu. Mungkin dari kami cukup, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita ke pasangan calon nomor urut 1 dengan sistem yang sama. Dan silakan operator untuk menampilkan layar spin-nya. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk mengatakan spin. Spin. Ya, ya, lagi. Ya, stop. Potensi pinangan guna. Baik, pasangan calon nomor 1 mendapatkan tema potensi penyalahgunaan kekuasaan dan nanti akan ditanggapi oleh pasangan calon nomor 2 dengan waktu 1 menit dan ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor 1 dalam waktu 2 menit. Baik, dengan pertanyaan, bagaimana organisasi mahasiswa dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber dayanya? Kami ulangi, bagaimana organisasi mahasiswa dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber dayanya? Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1 dalam waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Bismillah, izin jawab. Oke, terkait transparansi ya, terkait pendanaan. Nah, itu mungkin nanti mungkin bisa kita ke cross check ya ke belakang seperti bendara kita tadi ini Kak Munawara dan Talia. Dia melakukan transparansi ketika LPJR. Nah, itu yang namanya transparansi dan
Kemudian nanti ketika selesai dalam suatu acara, apapun itu caranya, seminar, entah itu EP gathering, demand, itu harus dilakukan transparansi. Transparansinya dengan cara bagaimana nanti per setiap pertemuan rapat dan terakhir kali untuk merangkum semua data-data dari pendanaannya itu habisnya dari mana saja itu pas dievaluasi dari akhir. Jadi sistem transparansinya sangat bagus sekali karena memang demi tidak ada kesalahgunaan dana yang digunakan gitu. Jadi transparansi itu bakal dilakukan yang seperti tadi, bakal dilakukan secara kalau mungkin agendanya agenda seminar atau lain sebagainya itu bakal dilakukan selama pertemuan dan ketika evaluasi dan ketika itu untuk BPH itu bakal dilakukan transparansi oleh bendahara dari ditunjukkan oleh Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sikap transparansi terhadap keuangan? Nah, mengenai keuangan. Keuangan ini sifatnya sangat sensitif, teman-teman. Jangankan kita berhutang 10.000, berhutang 1.000, 2.000 aja, itu sudah tanggungannya dunia dan akhirat tentunya. Kalau kita dikaji secara agamis. Kemudian selanjutnya adalah penerapan sistem sebenarnya. Harapan kami adalah di kepengurusan nanti tentunya memang ada sistem transparansi mengenai keuangan yang mana kalau melihat kepada organisasi lain sudah mulai menerapkan sistem penerapan keuangan. Nah, pada umumnya Ormawa ini tidak berorientasi, perlu digarisbawahi, Ormawa tidak berorientasi kepada laba dan keuangan. Tapi untuk menghidupi suatu organisasi ini perlu yang namanya penalangan dana. Nah, dananya dari mana? Dananya dari sukarela rekan-rekan semuanya untuk membayar kas. Nah, kas itulah yang nanti bersama-sama kita lihat dan kita jaga transparansinya dan kita jaga juga alur keluar masuk keuangan. Harapannya memang nanti bisa sistem dan juga memang ada pembukaan yang lebih baik lagi. Ya mungkin bisa dengan melakukan evaluasi dan monitoring. Jadi semua anggota tahu arah arus kas kita, kemudian juga arus pengeluaran serta pemasukan kita. Jangan sampai nanti ada segelintir orang yang memanfaatkan hal-hal seperti ini. Yang mungkin ada, misal seperti kasus ketua himpunan membawa uang kas sebesar 5 juta untuk foya-foya. Nah, harapannya itu tidak bisa kita hentikan, bisa kita jaga stabilitasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang sama-sama kita ketahui ya, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan ini bukan organisasi yang mempunyai orientasinya itu bukan ada donatur atau dan lain sebagainya seperti itu. Artinya dananya juga tidak tetap. Nah, bagaimana teman-teman melihat sisi tersebut, yaitu misalkan nanti Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan itu membuat MOU dengan pihak perusahaan lain yang mana itu tentu saja keuangannya berbeda dengan uang kas untuk jaga stabilitas hal tersebut. Terima kasih. Baik, untuk pasangan calon nomor urut 2, apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi dari jawaban paslon 2 dalam waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Ya, mungkin kita sama-sama sepakati bahwa organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan tidak berorientasi kepada uang dan juga memang harus kita jaga bersama struktural, akuntabilitas dan juga transparansinya dalam tata kelola uang. Kemudian juga ya hal-hal yang harus diperhitungkan seperti sistematikanya, mulai dari nanti berapa iuran wajib kita dan berapa iuran yang memang tidak terduga, itu memang sudah disampaikan di awal masa kepengurusan. Harapannya ketika nanti musyawarah kerja, memang kita sepakati bersama pilar-pilar agenda-agenda besar kita yang memang harus
kita danai bersama. Nah, itu memang harus disepakati bersama, jangan sampai nanti uh, ketidakterlibatan rekan-rekan semuanya menimbulkan miskomunikasi yang sangat besar. Harapan kami bisa diminimalisir. Kemudian juga tadi sistem, ya harapannya memang ada pembukuan yang struktural dan juga tersistematika, serta juga harapannya bisa dilaporkan secara berkala dalam rentang waktu seminim-minimnya 1 bulan 1 kali, baik itu in out uang, penggunaan, dan juga penggunaan uang akomodasi dan transportasi yang memang digunakan untuk hima. Mungkin dari saya segitu saja. Cuma boleh ditambahkan? Kan terkait Wangkas ya, mungkin kita juga inginnya hima sehat finansial juga. Jadi Wangkas bakal dipungut mungkin seperti biasanya dan mungkin bakal diolah lagi oleh bendahara kepengurusan yang terpilih nanti, dan juga kita bakal menegakkan divisi kewirausahaan yang memang berkewirausahaan, bukan hanya berjualan tapi juga mencari keuntungan atau mencari flux finansial dengan cara melakukan MOU bekerjasama dengan instansi dan juga dari Kominmas gitu. Karena Kominmas kan komunikasi juga kan berkait itu, jadi kerjasama. Jadi kewirausahaan bukan terkaitan dengan penjualan tapi juga mencari uang dengan cara MOU ke instansi pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1 dan teman-teman sekalian. Dan itulah tadi keempat sesi kita. Namun sebelum kita penutup, yaitu sesi akhir dokumentasi, kami persilakan kepada setiap pasangan calon untuk menyampaikan kata-kata ajakan kepada seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan untuk yakin dan mantap memilih kalian. Dan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini kami dari pasangan calon nomor urut 2 ingin mengajak teman-teman tentu saja ya untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan raya Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Mungkin di sini kami bakal bareng bersama calon wakil ketua dari dari nomor urut 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari paslon nomor 2 bersinergi membangun Hima EP yang progresif, maju, unggul, dan berprestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan kata-kata ajakannya. Dipersilakan. Baik, semuanya harapannya semua rekan-rekan bisa berpartisipasi dengan baik, gunakan hak suaranya juga dengan baik. Kami paslon 1 bergerak, berkolaborasi, serta terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan tibalah kita di sesi akhir yaitu dokumentasi. Dipersilakan kepada semua partisipan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, silakan kepada semua partisipan untuk memberikan gaya terbaiknya dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang telah mengikuti acara hingga akhir dan kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada pasangan calon nomor 1 dan 2. Semoga siapapun nanti yang akan memimpin Hima EP akan bertanggung jawab serta membawa Hima
ke tahap internasional. Baik, kami dari segenap panitia mohon undur diri. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 1 atau 2 itu sama aja. Iya, 2. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kaki 1 tambah 1, 2. 1 atau 2 sama aja.